Shalom, saya Ritual Sarembangun dari kelas Sistematika C semester 5 dengan mata kuliah Etika Seksual Medis. Di sini saya akan membahas tentang fakta dan mitos mengenai seksual dalam masyarakat. Fakta dan mitos mempunyai informasi seputar seks sudah sangat mudah diakses melalui gawai. Namun mitos seputar seks yang menyesatkan masih saja beredar dan dipercaya oleh masyarakat. Mitos yang beredar itu antara lain tentang klimaks, infeksi menular seksual atau IMS, ukuran alat vital, dan masih banyak lagi. Dr. Lawrence Tetcher, seorang profesor kebidanan klinis dan ginekologi Fakultas Kedokteran Edinburgh Universitas Northwestern mengatakan bahwa ia kerap mendengar tentang mitos-mitos itu. Artinya masih banyak orang yang mempercayai mitos karena ketidaktahuan akan informasi yang sebenarnya. Terkait hal ini, Dr. Tetcher mengatakan mempercayai mitos seks tertentu dapat menyebabkan masalah citra tubuh yang tidak perlu dan bahkan membahayakan kesehatan. Berikut adalah beberapa fakta dan mitos tentang seks yang sebenarnya. Yang pertama, kebanyakan wanita mencapai klimaks saat berhubungan. Banyak wanita yang datang kepada kami berpikir ada yang salah dengan mereka karena mereka tidak mencapai klimaks saat berhubungan seks, kata Tetcher. Saat kami memberitahu mereka bahwa hal ini normal-normal saja, mereka sangat terkejut. Menurut Dr. Mary Jane Minkin, seorang profesor klinis ilmu kebidanan dan ginekologi dan reproduksi di Yale Medical School, mengungkapkan bahwa ia juga sering mendapatkan keluhan ini dari wanita. Pakar kesehatan wanita, Dr. Jennifer Wider, mengatakan hanya beberapa wanita yang dapat mencapai klimaks dari hubungan seksual saja. Para ahli juga masih memperdebatkan apakah wanita bisa memanfaatkan klimaks hanya dari penetrasi saat melakukan hubungan. Sebagian besar wanita membutuhkan rangsangan klitoris untuk mencapai klimaks, kata Wider. Tetcher menyalahkan budaya pop seperti film, tetapi telah menciptakan ekspektasi pada wanita dan pria bahwa mereka akan mendapatkan klimaks yang luar biasa saat berhubungan seks. Nyatanya hal-hal itu tidak selalu benar. Yang kedua, seks akan lebih baik saat berusia lebih muda. Kamu tentu pernah mendengar bahwa seks di usia muda adalah yang terbaik. Namun Wider mengatakan bahwa kondisi ini tidak sama pada setiap individu. Meskipun dorongan seks pada tiap individu bervariasi karena berbagai faktor, namun kebanyakan dari mereka melaporkan masih memiliki kehidupan seks yang hebat hingga usia 60 tahunan ke atas. Wanita yang lebih muda memiliki keuntungan dari tingkat hormon yang tinggi. Tetapi ada banyak faktor lain yang mempengaruhi seks yang memuaskan, kata Tetcher. Sebenarnya seks yang indah bukan ditentukan usia, namun lebih pada hubungan yang memuaskan dan pasangan yang baik yang menjadi perhatian para wanita. Banyak wanita menemukan bahwa kenikmatan seksual mereka meningkatkan seiring bertambahnya usia. Salah satu masalah yang sering ditemui oleh wanita yang berusia lebih tua adalah kekeringan pada vaginanya. Kekeringan pada vaginanya itu menyebabkan
rasa sakit saat berhubungan seks, namun hal ini masih bisa diobati. Yang ketiga, vagina akan kendor jika aktif secara seksual. Kamu pasti mendengar istilah kendor atau tidak kencang. Berkaitan dengan wanita, Wider menyebutkan bahwa mitos yang satu ini benar-benar salah. Sering melakukan hubungan seks tidak akan menyebabkan otot vagina menjadi kendor. Faktor-faktor seperti memiliki banyak anak, usia, dan obesitas memang dapat melemahkan otot-otot dasar panggul, kata Wider. Namun kendornya otot-otot dasar panggul berbeda dengan vagina dan bisa diatasi dengan berbagai latihan dan penanganan medis yang tepat. Yang keempat, kamu tidak bisa tertular IMS jika berhubungan seks dengan satu orang. Mungkin mengatakan dia mendengarkan mitos ini beberapa kali, tetapi faktanya kita tidak pernah tahu bagaimana masa lalu dari pasangan kita dan dengan siapa saja ia melakukan hubungan seks. Sehingga saat pertama kali berhubungan seks dengan pasangan atau sudah lama tak bertemu, memakai kondom tetap dianjurkan. Dengan demikian kamu akan terhindar dari berbagai penyakit menular seksual termasuk herpes, klamida, gonore, sifilis, dan HIV. Hal ini menjadi pengecualian jika kamu dan dia setia dan rutin memeriksakan kesehatan alat reproduksi. Yang kelima, vagina tidak bisa menerima penis yang terlalu besar. Mitos ini tentu saja salah. Stetzer mengatakan bahwa vagina bisa saja dipenetrasi dengan penis berukuran beberapa pun. Jika memang penis pasangan terlalu besar, wanita secara otomatis akan mengendurkan dasar panggulnya. Namun memang dianjurkan untuk melakukan lebih banyak pemanasan atau menggunakan lebih banyak pelumas, kata Stetzer. Sebenarnya masih banyak mitos lain yang beredar seputar seksual. Untuk itu kamu dihimbau untuk tak langsung percaya begitu saja untuk menanyakan hal ini kepada dokter. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menganggap pembicaraan tentang seks sebagai hal yang tabu. Akibatnya info-info seksual yang benar dan memadai tidak tersampaikan ke remaja yang terbawa hingga mereka dewasa. Sementara di permukaan yang beredar adalah mitos-mitos seksual. Peneliti Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Irwan M. Hidayaman, memaparkan mitos-mitos yang membuat masyarakat menjadi hipokrit, memakim dan menghujat atas nama moral, ujar di dalam Simposium Nasional Seksualitas. Seks itu merupakan sesuatu yang alami. Ini adalah kalimat andalan orang tua ketika ditanyai tentang seks oleh anak mereka yang sudah memasuki pubertas. Orang tua beranggapan anak-anak akan tahu dengan sendirinya alasan mereka tidak memiliki pengetahuan seksual yang memadai atau punya pengetahuan yang memadai, tetapi tidak tahu cara menyampaikannya. Faktanya anak-anak sudah melek teknologi sehingga semua informasi mudah diperoleh